Hai guys, pada episode kali ini kerja kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau AI, khususnya pada robot-robot canggih yang ada pada saat ini. Nah, apakah era robot akan segera tiba? Mungkin hanya undang-undang keselamatan yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan, kita keluar dari taksi otomatis dan membayar robot yang tersenyum di bagian resepsionis hotel. Segala sesuatu di kamar dikontrol oleh kecerdasan buatan. Dan di pagi hari, robot pembersih datang untuk membersihkannya. Sebuah gambaran yang tidak realistis dari film fiksi-fiksi ilmiah. Kemanusiaan tampaknya bergerak ke arah situ dengan semakin cepat. Namun bagaimana jika hal itu menjadi tidak terkendali? Mungkinkah robot menjadi awal dari kehancuran kita? Januari yang dingin 1921 di Praha, pertunjukan yang telah lama ditunggu-tunggu, dimulai di Teater Nasional. Penonton menyaksikan drama fantastis dan mengerikan dari pena Karel Čapek 1890 hingga 1938. Drama ini menggambarkan kisah para robot yang awalnya ditakdirkan untuk bekerja sebagai pelayat. Namun, pada akhirnya mereka memberontak dan memusnahkan seluruh umat manusia. Tepuk tangan terakhir menggelegar. Orang-orang pulang dan membicarakan permainan itu untuk waktu yang lama. Hanya pemimpi terbesar yang akan berpikir bahwa mereka mungkin baru saja melihat permainan yang mungkin sangat relevan untuk 100 tahun dari sekarang. Peringatan yang awalnya gila, kini menjadi ancaman yang nyata yang bahkan menarik perhatian para ilmuwan papan atas. Akankah kita akan menemui nasib yang digambarkan dalam banyak novel dan film fiksi ilmiah? Haruskah kita takut ciptaan kita akan berbalik melawan kita? Dan jika demikian, dapatkah kita mencegahnya? Kecerdasan buatan sudah melampaui manusia dalam banyak hal. Apakah sudah waktunya untuk kita takut? Kecerdasan buatan ini sudah sangat terlihat seperti kita. Kecerdasan buatan, suatu program, mampu berpikir, belajar, dan berkembang secara mandiri. Hal ini telah dibicarakan selama beberapa dekade, dan kini jelas bahwa hal ini bukanlah fiksi yang tidak realistis. Perkembangan kecerdasan buatan mungkin lebih jauh daripada yang kita duga. Robot Pepper yang dapat melakukan tugas dan membantu di rumah saat ini sedang dijual di Jepang. Pengembangan Actroid, robot mirip manusia, juga terus berlanjut. Model terbaru sudah memiliki tanda-tanda kecerdasan selain bentuk manusianya. Mereka dapat mendengarkan, menanggapi dengan penuh arti. Apakah ini bukti luar biasa tentang kedewasaan manusia atau awal yang berbahaya dari akhir? Akankah kecerdasan buatan robotik suatu hari nanti melampaui kecerdasan manusia? Haruskah kita mulai memikirkan undang-undang yang akan membatasi penggunaan kecerdasan buatan ini? Stephen Hawking pernah berkata, pemberontakan mesin sudah di depan mata. Sebuah planet tanpa kehidupan, pulau-pulau terakhir dari masyarakat manusia, mati-matian mempertahankan diri dari mesin-mesin yang lebih pintar dan lebih canggih, hingga akhirnya mereka menyerah. Bahkan para ilmuwan semakin dihantui oleh skenario-skenario bencana tersebut. Universitas di Cambridge di Inggris bahkan telah membuka pusat yang baru yang menyelidiki risiko yang timbul dari penggunaan kecerdasan buatan. Pendiri pusat tersebut, seorang kosmolog, Martin Rees, memperingatkan bahwa umat manusia mungkin akan memusnahkan dirinya sendiri pada akhir abad ini karena kecerdasan buatan yang semakin sempurna. Salah satu pemikir terhebat dunia, fisikawan teoritis asal Inggris, Stephen Hawking, setuju dengan hal ini. Menurutnya, kita tengah memasuki wilayah yang belum diketahui sama sekali. Tidak sulit untuk membayangkan bagaimana teknologi semacam itu akan mengalahkan pasar keuangan kita, melampaui penelitian manusia, atau mengembangkan senjata di luar pemahaman kita, kata Hawking. Menurutnya, kebangkitan mesin bisa sangat tiba-tiba. Bisakah kita bersiap untuk hal-hal yang seperti ini? Apa yang akan digantikan oleh robot di masa depan dan seberapa besar robot akan mempermudah hidup kita?
Akankah undang-undang robot akan menyelamatkan kita? Pada tahun 1942, hukum robotika pertama muncul dalam cerita pendek karya penulis Amerika Isaac Asimov. Robot tidak boleh menyakiti seseorang, harus mematuhi perintah manusia dan melindungi keberadaannya. Dan memasukkan hukum ke dalam kreasi robot bisa jadi solusinya. Sebagian dunia ilmiah mengakui bahwa hal seperti ini mungkin bisa berhasil. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa hal itu harus melibatkan aturan yang jauh lebih matang dan canggih daripada aturan Asimov. Namun, pernyataan yang takkan terelakkan muncul. Bagaimana jika kecerdasan buatan dapat melewati aturan dan kita dapat melangkah lebih jauh? Akankah seluruh masyarakat dapat menyetujui aturan bersama? Bagaimana dengan robot tempur yang dikembangkan oleh kekuatan dunia? Apapun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, satu hal yang jelas, kita tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan jawabannya.